Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bertemu kembali dalam program Renungan Harian, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ibadah yang kita sebut sesami masa. Ibadah adalah teman dalam waktu. Di hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu telah memberi kami hari yang baru untuk kami memulai dengan aktivitas. Kami mohon rahmat-Mu, kasih sayang-Mu membimbing kami untuk kami melakukan seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan Alkitab Matius 14 ayat 27 dan ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita hari ini bertemakan jangan kamu takut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dua ayat yang telah kita baca didahului dengan ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi jelas bahwa murid-murid melihat sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Karena itu mereka terkejut. Ini respon negatif. Dan karena itu mereka berkata, "Itu hantu." Itu perkataan negatif. Bukankah yang sedang kita alami akhir-akhir ini seakan sedang dihantui hal-hal yang menakutkan? Jelas sekali fakta-fakta seperti penyebaran virus corona yang pada tanggal 28 Juli 2020 telah terkonfirmasi 102.051.000 orang yang terinfeksi dan mengalami kematian 4.901 orang. Dihantui kehilangan pekerjaan, kesulitan, ekonomi, bencana alam, berita-berita hoax, kejahatan-kejahatan manusia, dan berbagai hal yang intinya menakutkan. Di tengah ketakutan yang menghantui para murid, bukankah sama dengan situasi yang menghantui kita akhir-akhir ini? Sehingga dapat saja kita menjadi takut, terpuruk secara mental, dan tentu mempengaruhi secara fisik. Tiba-tiba, saudara, ada yang menyapa kepada para murid waktu itu dan kepada kita kini, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di ayat 27. Seperti seorang ayah menolong anaknya yang sedang dihinggapi ketakutan, kita seperti mendapat obat penenang sekaligus merespon sama seperti Petrus. "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 28. Muncul keberanian dan respon positif. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang menenangkan kita. Karena itu biarkanlah kuasa Tuhan Yesus yang menenangkan situasi keadaan jiwa raga kita. Beresponlah positif yang dimulai dengan ketenangan. Berkata positif, melakukan hal yang benar dan melangkah dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan kamu takut, aku adalah. Itu Tuhan janji, biar ingatlah. Itu pun beri hibur, kalau kau senang. Lagi pun beri kuat, bila engkau masuk perang. Hai, tidak pernah
damai tidak pernah. Kelak ia tinggalkan di kau, bahkan tiada pernah. Itulah lagu Dua Sahabat Lama nomor 173. Jangan kamu takut. Ingat saudara, hanya di dalam Yesus yang dapat menenangkan kita dan situasi. Biarkanlah kuasanya yang bekerja. Responlah dengan bertenang, beriman yang sungguh, sehingga kita dapat berkata yang benar dan bertindak yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berilah kami ketenangan menghadapi COVID-19 yang menghantui kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk kami dapat merespon situasi dengan mengandalkan-Mu. Tolonglah kami untuk berkata dan bertindak yang benar dalam nama Tuhan Yesus. Amin.